Video cara menggunakan waterpass ini saya buat beberapa bulan yang lalu sewaktu mengajar praktek mahasiswa, jauh sebelum corona atau COVID-19 menyerang. Maka untuk saat ini lebih baik stay at home dan jaga jarak aman. Video ini baru sempat saya upload sekarang karena beberapa kesibukan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kampus Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat sedang melakukan praktikum pemetaan satu atau ilmu ukur tanah satu, yaitu dengan pengukuran dengan menggunakan alat waterpass, yaitu untuk mengetahui beda tinggi suatu tanah yang akan nantinya beda tinggi ini diperlukan untuk mengetahui apakah tanah tersebut layak dibangun suatu bangunan atau masih memerlukan galian atau timbunan. Jadi itulah fungsi dari ukuran waterpass atau ketinggian tanah ini. Di sini ada dua jenis ukuran, yaitu poligon terbuka dan poligon tertutup. Di sini kita mengukur dengan poligon terbuka atau kita anggap sebagai pengukuran simulasi dari pengukuran jalan. Dan adapun yang di belakang ini adalah mahasiswa saya sendiri selaku instruktur atau staf pengajar di praktikum waterpass ini, yaitu kami berasal dari prodi jalan. Oke, di sini kita akan membuat video tutorial mengenai waterpass ini. Meskipun video yang kita buat ini sedikit amatir karena direkam dengan kamera HP seadanya, jadi harap dimaklumi. Oke, sekian dan selamat menikmati video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah peralatan yang digunakan dalam pengukuran waterpass. Di sini ada rambu ukur waterpass beserta kotak dan isinya, ada tripod, palu, payung, dan patok. Serta untuk cross sectionnya digunakan juga galon karena kita tidak ada di sini, jadi kita gunakan alternatifnya patok juga. Lalu alat yang digunakan ada juga GPS yang berfungsi untuk mengetahui titik awal ketinggian elevasi atau datum. Oke, ini yang pertama adalah waterpass, yaitu waterpass yang masih ada di dalam kotak. Oke, ini adalah isi dari waterpass tersebut. Ini ada waterpassnya, lalu ada lensa dari waterpass. Selanjutnya ada unting-unting, itu untuk mengukur keseimbangan dari tripod yang akan ditaruh dari waterpass tersebut. Yang kedua ini ada tripod. Ada tripod ini digunakan untuk tempat penyangga dari waterpass. Ya, bisa dibongkar kira-kira seperti ini ya. Ya, diberdirikan seperti itu, lalu nantinya akan dipasang waterpass di atas tripod tersebut. Selanjutnya ada payung yang digunakan untuk melindungi waterpass dari panas dan hujan. Karena waterpass ini memang agak sensitif. Di sini ada patok. Patok ini digunakan untuk menandai titik-titik yang akan kita ukur. Di sini kita gunakan patok sesuai keperluan. Misalnya ada 10 titik yang akan kita ukur, maka kita memerlukan 10 patok. Ada meteran panjang ini, bisa ukuran 50 atau 100 meter yang kita gunakan untuk mengukur jarak antar patok pengukuran. Lalu ini ada palu yang digunakan untuk mengetuk patok ke dalam tanah. Selanjutnya ada rambu ukur. Rambu ukur ini digunakan untuk membaca ketinggian tanah yang dibidik dengan menggunakan alat waterpass ini. Di sini kita lihat ada ukuran seperti di depan ini desimeter, dan coba di belakangnya ada ukuran sentimeter.
Oke, untuk ukuran desimeter ini coba kembaliin. Misal di sini adalah yang terendah ukurannya. Di sini pembacaannya ini 0,0, lalu 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Di sini 1. Lalu di sini 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,92. Jadi di sini 1. Kalau di sini 1,9, di sini 2, 2,9, di sini 3. Hingga ke atasnya ini, jadi kalau di sini 6, 6,9, di sini 7 sampai ke atasnya. Jadi jarak antar satu kotak ini senti. Kalau jarak antar satuan ini misal dari 3 ke 4 ini 1 desi. Kalau dari sini ke sini 1 desimeter. Kalau dari sini ke sini 1 sentimeter. Oke, sekian pembahasan mengenai penjelasan rambu ukur ini. Nanti akan kita bidik di menggunakan water pass. Selanjutnya di sini ada alat tulis yang kita gunakan untuk mencatat hasil pengukuran. Di sini yang pertama ada pulpen. Lalu di sini ada kertas untuk pengukuran. Di sini ada pengukuran long section, ada pengukuran cross section. Long section adalah potongan memanjang, nanti sewaktu kita bidik akan tampak benang atas, benang bawah, benang tengah. Ada 3 buah garis di water pass tersebut. Lalu kita catat data-datanya untuk mengkoreksi kebenarannya. Maka benang atas ditambah benang bawah dibagi 2, maka hasilnya harus sama dengan benang tengah. Begitu juga dengan di cross section. Kalau long section potongan tampak secara memanjang dan cross section secara melintang. Di sini kita memerlukan tabel ini sesuai dengan jumlah panjang yang akan diukur. Bisa per 25, bisa per 50 meter, bisa per 100 meter tergantung kondisi jalan. Dan untuk hasil akhirnya kita akan mendapatkan elevasi yang nantinya kita dapatkan dari pengolahan data benang atas, benang bawah, benang tengah ini dengan rumus-rumus yang ada. Sehingga kita dapatkan delta H, jarak, elevasi. Oke, sekian penjelasan mengenai alat-alat yang digunakan pada pengukuran water pass ini. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan cara menggunakan alat water pass ini. Yang pertama, ambil tripod ini, berdirikan sesuai dengan tinggi yang diperlukan atau tinggi juru ukur masing-masing. Terus berdirikan kakinya. Ya, di sini ada penguatnya, di sini diputar. Lalu begitu juga di sebelah sisi lainnya ini ada penguatnya. Diputar agar tidak terjatuh. Oke, kira-kira sudah pas. Lalu bisa dipasang unting-untingnya untuk mengetahui apakah sudah lurus tripod ini. Ini ada unting-unting untuk mengetahui kelurusan dari tripod yang didirikan. Bisa digantung. Ya, kira-kira seperti ini. Kalau sudah lurus berarti sudah rata tripod ini didirikan. Selanjutnya kita akan memasang water pass. Ya, ini dia water pass. Water pass ini sangat sensitif terhadap udara panas dan hujan. Jadi harus dilindungi nantinya dengan payung. Ambil payung.
Jadi harus ditaruh dengan payung. Water pass ini yang pertama, di sini ada pengaitnya di antara tripod ini untuk mengikat water pass, jadi harus diputar dengan kuat terlebih dahulu agar water pass tidak terjatuh. Dan segera diberi payung apabila ada cuaca panas dan hujan. Oke, water pass sudah terpasang dengan kuat. Lalu di sini ada tabung Nivo. Di sini gelembungnya harus masuk ke dalam lingkaran yang ada agar pengukuran bisa dilakukan dengan hasil yang baik atau dengan tepat. Di sini dia bisa diputar, ada di 3 arah pemutarannya agar gelembung dari Nivo tersebut bisa masuk ke dalam lingkaran agar pengukuran akurat. Bisa disetel di 3 setelan di bawah ini. Ya, ini kira-kira sudah pas. Oke, sudah pas. Kalau sudah pas, coba diputar 90 derajat. Apakah ada bergeser? Ada bergeser sedikit oke. Kalau begitu diputar lagi sejauh 180 derajat. Apakah lingkaran tadi masih di dalam? Ya, masih. Kalau masih di dalam berarti diputar lagi. Kalau tidak bergeser lagi berarti sudah tepat setelan yang dilakukan. Oke, setelan sudah pas. Oke, kita sudah memasang water pass di tripod dan sudah menyetelnya. Selanjutnya kita akan mengukur long section sejauh 25 meter. Jadi ke depan kita ukur sejauh 12,5 meter. Dengan meteran ini kita ukur panjang arah ke depan sepanjang 12,5 meter. Oke, kira-kira segini jarak alat dan patok. Lalu di ukuran 12,5 meter ke depan ini diberi tanda patok. Lalu kita misalkan di patok ini kita akan mengukur awal dari pengukuran water pass ini. Kita anggap ini P1. Dan yang pertama kita perlu mengetahui ketinggian atau elevasi dasar atau awal dari titik patok 1 ini yang kita ukur dengan menggunakan GPS. Ini GPS-nya. Lalu kita hidupkan. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, GPS sudah hidup, tekan OK. Kita tunggu. Nah, ini sudah. Lalu ada beberapa menu pada GPS ini. Klik pada logo sinyal ini. Nah, kita tunggu GPS akurasi ini hingga 3 meter. Kita taruh di sini di titik awal P1 kita. Kita tunggu beberapa saat hingga akurasinya menjadi 3 meter agar elevasi lebih tepat. Oke, setelah kita tunggu selama kurang lebih 5 menit hingga keakuratan GPS stabil, maka di sini didapatkan elevasi dari datum awal atau elevasi ketinggian tanah dari datum awal berdasarkan GPS ini setinggi 13 meter. 13 meter ya. Oke, kalau sudah hasilnya bisa kita catat di tabel pengukuran long section ini.
di elevasi dasar bidang persamaan. Kita catat di sini 13. 13 meter ya elevasi dasarnya atau datum awalnya. Sudah, kita akan menonaktifkan GPS ini. Lalu sudah kita dapatkan elevasi awal atau datum awal. Selanjutnya kita akan menancapkan patok untuk pengukuran. Adapun untuk patok ini, untuk pengukuran waterpass cukup patok ini seperti biasa saja. Sedangkan untuk pengukuran teodolit perlu dicat atasnya dan diberi paku payung. Sedangkan untuk waterpass cukup patok biasa seperti ini saja. Karena di sini kita cuma mengukur beda ketinggian tanah saja. Lalu untuk ke belakangnya kita juga akan mengukur sejauh 12,5 meter. Yaitu dimulai dari bawah tripod ini sampai sejauh 12,5 meter ke belakang. Lalu setelah 12,5 meter diukur ke arah belakang, diketuk lagi patok ini sebagai penanda. Jadi di sini total kita sudah mendapatkan panjang 12,5 meter ke depan, 12,5 meter ke belakang, sehingga total jaraknya sudah 25 meter. Di sini bisa diukur sepanjang sesuai keperluan jalan tergantung kondisi medan jalan. Karena sudah diberi patok di arah depan dan di arah belakang, jadi yang di depan itu kita anggap patok 1. Sedangkan yang di belakang itu kita anggap patok 2. Lalu akan kita ukur beda ketinggian di patok 1 yang pertama. Di sini kita gunakan rambu ukur. Rambu ukur, satu orang memegang rambu ukur ini. Satu orang memegang rambu ukur. Lalu satu orang memegang payung, satu orang membaca bidikan, dan satu orang mencatat. Ambil catatannya. Yang pertama di setel alat ini, alatnya kalau yang ini untuk setelan kiri kanan apakah sudah pas. Lalu sedangkan ini untuk setelan diputar seperti ini juga, apakah alatnya masih kabur atau sudah jelas. Di sini setelannya, sedangkan ini setelan kiri kanan. Sedangkan ini ada bidikan awalnya. Oke, kalau sudah bisa langsung disetel alatnya, apakah sudah tampak rambu ukurnya. Oke, ini setelan waterpass sudah tampak di rambu ukur. Di sini ada tampak benang tengah, benang atas, dan benang bawah, yaitu garis ini. Garis bawah, tengah, atas. Ini apabila masih ini bisa disetel lagi ke tengah. Dan inilah yang akan dibaca nanti. Ini garisnya agak sebelah kiri, perlu disetel lagi. Ya, ini kira-kira sudah hampir tepat. Ini ada benang atas, yang di atas garis ini ada benang tengah dan ada benang bawah. Meskipun tampaknya agak samar-samar ya. Oh, di sini ada tabel pengukuran untuk long section. Ini bisa kita lihat ada benang atas, benang bawah, dan benang tengah. Oke, untuk benang yang pertama yaitu benang atas, kita dapatkan pengukuran sebesar 13,71. Selanjutnya kita akan mengukur benang bawah. Untuk pengukuran benang tengah sebesar 13,095, dan setelah kita jumlahkan antara benang bawah dengan benang atas dengan benang bawah dibagi 2, hasilnya tetap 13,095, sehingga pengukuran sudah tepat. Oke, selanjutnya untuk arah ke patok 1 sudah kita lakukan pengukuran. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran ke arah patok 2. Ini ada satu orang yang memegang rambu ukur, dan
kita setel lagi alatnya apakah sudah tepat. Coba sebentar. Ini alatnya bisa kita lihat masih kabur, tidak jelas, jadi perlu disetel arah ke kiri atau kanannya, dan arah jelasnya dengan memutar tuas ini untuk ke kiri dan ke kanan, dan memutar tuas ini untuk mengatur keterangan dari bacaan benang gambar di rambu ukur. Oke, ini setelan waterpass sudah tepat mengenai rambu ukur, ada tampak benang tengah, benang atas dan benang bawah. Jadi tinggal dibaca bacaan benangnya. Untuk benang atasnya kita dapatkan di patok 2 sebesar 12,92. Untuk benang bawahnya sebesar 11,71. Untuk bacaan benang tengahnya di patok 2 sebesar 12,315 dan sudah kita koreksi 12,92 tambah 11,71 dibagi 2 sama dengan 12,315. Jadi bacaan sudah benar. Selanjutnya, misal kita di sini memerlukan 10 patok. Jadi untuk ukuran patok 1, patok 2 sudah selesai. Selanjutnya kita ke patok, dari patok 1 ke patok 2 sudah, dari patok 2 ke patok 3 lagi. Pengukuran ini dilakukan untuk long section, bolak-balik, dan dilakukan juga pulang pergi. Kalau yang pertama untuk perginya yaitu benang 1, sedangkan yang pengukuran untuk pulangnya yaitu benang 2 ini. Kira-kira seperti ini kalau untuk perginya, dari P1 ke P2, P3, P4, P5 hingga yang terakhir P10. Lalu kalau untuk pengukuran pulangnya dari P10 ke P9 ke P8, P7 sampai kembali lagi ke P1. Ya, kira-kira sketsa denah penggambarannya untuk pengukuran long section ini atau potongan memanjang yaitu seperti ini, yang merupakan poligon terbuka, yaitu untuk pengukuran jalan. Jadi di sini untuk pengukuran long section sama seperti dari patok 1 dan patok 2 tadi untuk patok selanjutnya. Lalu kalau penempatan alatnya untuk cross section ini berbeda. Ya, ini ada 2, dari sini ke sini 2 meter, dari sini ke sini 4 meter, dari sini ke sini 4 meter, dan dari sini ke sini 2 meter. Ini adalah bahu jalan sebelah kanan, lalu badan jalan sebelah kanan 4 meter, badan jalan sebelah kiri 4 meter, dan bahu jalan sebelah kiri 2 meter. Akan mengukur lagi dengan rambu ukur. Yang pertama kita setel alatnya ini hingga tampak dengan jelas pengukurannya. Ya, ini satu orang akan mengukur sini. Mengukur ini jarak A ini. Kita anggap ini A. Yang pertama A, B, patok 1, C, D. Kita anggap seperti itulah. Ini alat sudah kita setel, kira-kira sudah terbaca bacaan benang ini. Setelah diukur untuk cross section di patok 1, yang bagian A-nya ini benang atas 14,74, benang bawah 13,48, dan benang tengahnya didapat 14,11 setelah dikoreksi 14,74 tambah 13,48 bagi 2, atau benang atas tambah benang bawah bagi 2, hasilnya sama dengan benang tengah, yaitu 14,11. Selanjutnya pengukuran akan dilakukan lagi di patok yang kedua ke kiri. Ini rapat lagi. Ya, kira-kira seperti ini. Dan disetel lagi alatnya hingga bacaan A terlihat jelas. Oke, jadi setelah kita ukur, kita dapatkan hasil untuk target yang B. Untuk benang atasnya 13,70, benang bawah 12,45, dan benang tengahnya 13,075. Setelah kita koreksi, benang tengahnya juga sudah sama hasilnya. Pengukuran beralih lagi ke P1
atau ke patok bagi arah yang ketiga ke kiri ini. 1, 2, 3. Ini jaraknya 2, 4. Ini adalah asnya karena ada 2 lagi di sebelah kirinya. Ini akan dibaca lagi pengukurannya. 15,79. Setelah diukur didapatkan hasil pengukuran untuk as atau P1 ini, benang atasnya 13,79, benang bawah 12,48 dan benang tengah 13,135. Oke, selanjutnya kita sudah mengukur 4 buah patok dan selanjutnya kita ukur patok yang ke 4 ini dari as ke patok keempat ini jaraknya 4 meter atau kita anggap badan jalan sebelah kiri. Setelah diukur untuk target yang C atau jarak antara as ke badan jalan sebelah kiri, untuk benang atasnya 12,99, benang bawahnya 11,40 dan benang tengahnya 12,195. Yang terakhir di patok 1 kita akan mengukur patok yang terakhir atau patok yang kelima, jaraknya dari bahu jalan jaraknya dari badan jalan sebelah kiri jaraknya dari bahu jalan sebelah kiri jaraknya dari badan jalan sebelah kiri lagi ke bahu jalan sebelah kiri, maksudnya sebesar 2 meter. Dan didapatkan hasil untuk target D ini, benang atas 12,81, benang bawah 11,21 dan benang tengah 11,965. Pengukuran cross section pada patok 1 sudah selesai. Ini sudah. Lalu kita beralih ke patok 2 ini lagi. Ya. Di sana sudah ada yang memegang rambu ukur. Yang pertama dari sebelah kiri atau dari kiri ke kanan ini dilakukan pengukuran. Dan kalau di sebelah di patok 1 kirinya sebelah awal dan yang di patok 2-nya kirinya tetap harus sama agar pengukuran tidak berubah. Jadi arahnya harus sama antara patok 1 dan patok 2. Ini dilakukan pengukuran di bidang target A. Jadi untuk pengukuran di patok 2 untuk target A-nya sebesar benang atasnya 12,28 dan untuk benang bawahnya 11,04 dan benang tengahnya 11,66. Selanjutnya kita akan mengukur target B di patok 2. Ya, kira-kira di sini dia. Oke, setelah dilakukan pengukuran di patok 2 target B untuk benang atasnya 12,83, benang bawah 11,59 dan benang tengahnya 12,21. Pengukuran beralih ke as patok 2. Seperti sudah kita lihat dari yang pertama ini, dari patok yang ini 2 meter kita anggap bahu jalan sebelah kiri, dari sini ke as jalan 4 meter kita anggap badan jalan sebelah kiri, dan dari as ini ke sebelah kanannya lagi badan sebesar 4 meter badan jalan sebelah kanan, dan dari sini yang terakhir 2 meter kita anggap bahu jalan sebelah kanan. Untuk as kita dapatkan, as patok 2 kita dapatkan benang atasnya 11,73, benang bawah 11,37 dan benang tengah 11,05. Pengukuran beralih lagi ke target C. Ini sedang diukur. 11,5.
Hasil pengukuran untuk target target C di patok 2, benang atasnya 11,68, benang bawah 10,09 dan benang tengah 10,885. Jalan atau patok yang terakhir. Ini ada petugas pemegang rambu ukurnya dan ada juga yang memegang payung, membaca waterpass dan mencatat hasil pengukuran. Oke, dari hasil pengukuran di patok 2 target D didapatkan benang atas 12,56, benang bawah 10,63 dan benang tengahnya 11,595. Adalah beberapa sampel yang kita dapatkan dari pengukuran cross section. Masih ada ini beberapa sampel lagi. Jadi untuk pengukuran selanjutnya sama saja caranya, baik untuk cross section ini dan long section. Di sini kita anggap kita memiliki 10 patok dengan jarak yang kita ukur per alatnya 20 per patoknya 25 meter. Untuk penempatan alat bisa kita lihat seperti denah di pengukuran long section ini. Penempatan alat dan pengukuran ini dengan catatan long section ini pulang pergi dia pengukurannya, ini pergi ini pulang seperti saya sebutkan tadi. Dan untuk cross section yang diukur melintang tanpa perlu pulang pergi dan alatnya bisa selang-seling penempatannya. Seperti dilihat di gambar ini. Ini long section. Ini long section kira-kira seperti ini. Dan cross section kira-kira seperti ini. Denah gambarnya ya. Selanjutnya untuk tabelnya ini cross section ini belum siap semua, nanti caranya bisa dilanjutkan seperti kita mengukur patok 1 dan patok 2, begitu juga pengukuran long section ini bisa dilanjutkan nanti. Ini yang maksudnya ini yang long section bisa dilanjutkan sesuai cara yang kita ukur, dan ini pengukuran cross section bisa dilanjutkan juga sampai patok 10 kedua-duanya ini, baik long section maupun cross section. Oke, karena data pengukuran long section maupun data pengukuran cross section yang kita dapatkan ini di pembacaan rambu ukur tadi kita menggunakan satuan panjang desimeter, maka untuk agar persamaannya lebih mudah dalam menghitung, seperti elevasi dasar persamaan ini tadi dalam satuan meter, sedangkan benang atas benang bawahnya dalam satuan desimeter, dan datum awalnya yang 13 ini sudah meter. Jadi kita konversikan saja benang atas, benang bawah dan benang tengahnya ini ke dalam satuan meter juga, sehingga dibagi dengan 10. Misalnya 13,09 ini dibagi dengan 10 sehingga hasilnya menjadi 1,3095 untuk benang tengah P1, lalu untuk benang tengah P2 12,315 dibagi dengan 10 sehingga hasilnya menjadi 1,2315. Begitu juga dengan benang atas dan benang bawahnya, dari 13,71 menjadi 1,371, 12,48 menjadi 1,248, 12,92 menjadi 1,292 dan 11,71 menjadi 1,171. Nah, untuk semua data nantinya akan kita konversikan dari satuan desimeter ke satuan meter dengan membaginya angka benang atas, benang bawah dan benang tengah ini dengan membagi 10 sehingga menjadi satuan meter. Oke, sekian video singkat mengenai tutorial cara menggunakan waterpass ini saya buat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kesilapan dalam pembuatan video ini, seperti kesalahan dalam kata-kata dan kesalahan dalam pengambilan gambar, berhubung
Video ini saya buat mendadak sewaktu saya melakukan atau mengajarkan praktek kepada para mahasiswa. Jadi video ini saya buat seadanya tanpa terlebih dahulu ada perencanaan atau penulisan teks naskah untuk apa-apa yang akan direkam. Dan video ini juga tidak saya edit, jadi terlihat amatir. Yang penting bisa dimengerti saja. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi khalayak umum. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.